Pertama buat kalian, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan menempel kepada orang yang bermaksiat. Maksiat mata, telinga, tangan, kaki itu menjadi penghalang ilmu menghampirimu. Makanya sebelum menghafal usahakan berwudu dulu, karena wudu merontokkan dosa mata, dosa kuping, dosa kepala, dosa tangan, dosa kaki. Semua yang kita basuh merontokkan semua dosa-dosa kita. Kita sudah suci, bersih menghadap Allah. Setelah itu ambil buku pelajaranmu, kamu baca salawat sama Nabi, istighfar kepada Allah, kemudian baca sanukri'uka fala illa. Baca sanukri'ukanya 3 kali, tahan napas, lanjutkan illa masya Allah 1 kali. Nanti setelah itu kamu baca, insya Allah apa yang kalian baca, kalian hafalkan, melekatnya dahsyat, ujiannya lancar insya Allah. Alhamdulillah. Saya ijazahkan amalan ini buat kalian semua. Cukup jawab saya terima ijazahnya. Saya terima ijazahnya. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Sepertinya ibu-ibu pengen minta amalan juga. Kejingoan dari Rai. Ibu mau minta amalan apa? Gancang pergi haji? Mau? Saya kasih amalannya. Tapi amal ke? Insya Allah gampang, rezeki datang. Yang pertama, buka Quran, cari surat Al-Fatihah. Setiap selesai sholat 5 waktu, baca. Kata Nabi, wali abdi masa'al. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, di antara dahsyatnya surah Al-Fatihah, pajak menjadi APB yang diniatkan. Idza aradta hajatan faqra bi Fatihatil kitab hatta tahtimaha tuqda hajatika. Kalau punya hajat, baca surah Al-Fatihah sampai akhir, hajatnya akan dikabulkan. Setiap selesai sholat, ya Allah murahkan rezekiku, bermudahkan langkahku bisa pergi haji, nanti akan mudah. Baca, cari surat Al-Fatihah. Masih belum berangkat juga, buka Quran, cari surat Al-Baqarah. Cari ayat 2 terakhir dari surah Al-Baqarah. Mulai dari amanah Rasulullah sampai la yukallifullah. Siapa yang membaca itu tiap malam, kata Nabi, maka Allah kasih kecukupan hidupnya di dunia. Masih tidak berangkat juga, 3, cari surat tanah. Sebelah sini lah dinjuk amalan biar gancang ngafal. Di sini lah dinjuk solusi biar cepat pergi haji. Di sini caranya budak-budak muda. Pasti nak kepengen jodoh. Saya kasih amalannya. Jalan. Amalannya gampang. Amalannya gampang. Buat yang lanang dulu, bujang tua. Buat yang lanang dulu, amalannya gampang. 3B. B yang pertama, berdoa. Karena dalam hadis la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan kekuatan doa. Takdir buruk pacak jadi baik. Takdir yang sudah baik terus bertambah kebaikannya. Dahulukan doa sebelum berbuat apa-apa. Doa dulu. Tapi wong kita sekarang ini bala berubah. Kalau ketemu ustaz zaman dulu, ngomong zaman dulu, kalau ketemu ustaz minta doa, sekarang minta selfie. Padahal selfie tidak pacak merubah takdir. Doa itulah yang pacak merubah takdir.
Sampai-sampai tradisi wong kita ini sampai ke Arab sana. Ketemu kiai, ketemu ustadz, ketemu habib, bukan minta doa di kota suci, minta selfie. Saya pernah ada cerita, saya masih pakai ihram, keluar dari Masjidil Haram, Bang. Nah, masuk ke hotel, dikejar sama emak-emak. Emak-emak kalau sudah ngejar mengerikan. Di masjid sudah nampak tanda-tanda ganasnya. Begitu saya lewat dari belakang, mereka mengeluarkan suara seperti mau menikah. Saya langsung segera tergesa-gesa keluar dari masjid, dibuntutin emak-emak dari belakang. Masuk hotel, dipeloki pulau. Akhirnya saya takut kalau saya naik lift ke kamar, nanti ikut ke kamar bahaya. Saya ajak muter-muter, saya mampir dulu ke restoran. Dipelok juga ke restoran. Nah, di restoran itulah mereka bikin gaduh. Mereka teriak-teriak. Maaf loh, Arab tidak sama dengan kondisi kita. Di Arab sana jangankan teriak-teriak manggil nama wong, kita zikir kenceng-kenceng jadi tontonan. Karena di sana zikirnya pelan-pelan. Apalagi kati urusan manggil nama wong, pasti jadi tontonan. Mak-mak tadi teriak-teriak, Habib Al-Habsyi. Semua yang ada di restoran, jamaah umroh dari Turki, dari negara-negara lain, Malaysia, itu melotot semua memandang ke saya. Merah wajah saya. Saya cuma bisa menutup wajah sambil berkata, ini pasti dari Indonesia. Tidak nyangkonian ketemu ustadz di negeri orang. Di negeri sendiri susah betul ketemu ustadz. Emang ibu susah tinggalnya di mana? Di Makassar. Lah iyalah, saya di Jakarta. Pokoknya kami tidak mau menyia-nyiakan peluang emas ini. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan berharga ini. Kami mau minta sesuatu dari Habib. Doa ya Bu, bukan putu. Padahal dia nyingok, saya lagi pakai ihram loh, baru selesai ibadah loh. Orang kalau baru selesai ibadah itu umroh dan haji, dosanya dihapus ke. Bapak Ibu, ada 3 cara ngapus ke dosa masa lalu, ada 3. Yang pertama, masuk Islam dari kafir menjadi mu'alaf, itu yahdimu makana qablahu, dosa masa lalunya dihapus oleh Allah. Hitungannya dimulai dari 0. Lawan terberatnya cuma Pertamina. Mulai dari 0 ya Pak. Macam Deddy Kobuzer yang masuk Islam, begitu dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, detik itu dosa masa lalunya dihapuskan oleh Allah, dimulai dari 0. Orang yang mu'alaf masuk Islam itu dosanya dihapuskan. Kalau ketemu orang macam ini, yang pertama doa ke dia biar istiqomah, yang kedua minta doa juga dari dia karena dosanya lagi 0. Kita ini berdoa tidak dijawab Allah. Kenapa? Karena dosa kita banyak, nutup, menghalangi doa kita naik kepada Allah. Betul? Deddy Kobuzer sekarang Masya Allah, kabar terakhir bah, lagi semangat-semangatnya nak ngikuti sunnah Nabi. Kabar-kabarnya nak nunggu ke jenggot, pala lagi dah tumbuh. Yang kedua, wal hijratu tahdimu makana qablaha. Orang yang hijrah dari jahat menjadi baik, dari preman menjadi taubat, dari yang gak soleh menjadi soleh, dari yang gak soleha menjadi soleha, dosa masa lalunya dihapuskan oleh Allah. Yang ketiga, ada hubungan dengan haji dan umroh, itu menghapuskan dosa masa lalu. Makanya Bapak Ibu kalau umroh haji ketemu abah, ketemu kiai, ketemu ustaz, ketemu habib, kakek dulu bersigat berbutuh, minta doanya. Berkah di tempat yang berkah, doa dari orang yang ahli ibadah makbul. Ini bukan minta doa, minta putu. Minta doa ya Bu, bukan putu. Baik, kalau begitu saya berikan kesempatan Ibu Putu.
Tapi kamera kami tinggal, Habib di kamar. Lah bikin gaduh, jadi hati kamera tinggal. Saya bilang, ibu, mbak dulu kameranya di kamar, saya tunggu di restoran. Kaget Habib kabur. Ngajak lagu dia. Itu nunjuk solusi, dia bikin fitnah. Saya tidak kabur ibu, saya tunggu di sini. Janji ya? Iya. Tidak kabur kan? Enggak. Swear? Swear. Sambal geledek lajulah. Sambal geledek ngajak-ngajak. Ibu hati-hati, saya peringatkan kalau sudah nyampe Mekah Madinah jaga mulut. Fala rafatha wala fusuq wala jidal. Hati-hati salah ngomong jadi ujian. Jangan main-main. Mekah Madinah itu mustajab. Sambal geledek, jadi sambal geledeknya jangan main-main. Berapa banyak jamaah umroh saya bang, nyampe di Mekah dia membangun opini jelek. Bah, masya Allah masjidnya gedenya bang, pintunya banyak. Nah, kakek mama pisah terus sama abah. Mama ini tidak biasa pisah dengan abah. Mama ini seperti Al dan Andin. Ikatan cinta. Kalau nanti papa terpisah dengan mama, bagaimana kalau papa ketemu dengan Elsa? Ini bahas sinetron yang lagi tren di RCTI. Jangan disangka Habib dan tahu juga. Saya tahu bukan berarti menyukai. Araftu syar laisa lisyar. Kita boleh tahu semua jenis kejahatan, bukan untuk jadi penjahat, tapi untuk bisa melawan kejahatan. Takbir. Kalau sudah di Mekah Madinah, hati-hati jaga ucapan. Salah ngomong jadi ujian. Akhirnya suami istri itu tiap hari berpisah, tiap hari nyasar, tiap hari hilang. Tugas saya jadi tugas tambah, nyari wong hilang tiap hari. Pernah juga ada kejadian seorang Ustadz sering masuk TV. Saya nggak mau nyebut namanya. Maaf, nggak mau ya. Rahasia kode etik. Ustadz sering masuk TV. Pernah bawa jamaah haji. Ketakoanian, ngerasa dia mentang-mentang tiap tahun pergi haji. Sombong. Dia bilang ke jamaah, tenang be, Mina, Arafah, Musdalifah di luar kepala saya. Meloklah di belakang saya hantarkan ke maktab kalian. Akhirnya gara-gara sombong, Allah bikin betul-betul di luar kepalanya. Tidak ketemu maktabnya. Mubeng 6 jam tidak ketemu. 6 jam disasar oleh Allah. Ustadz itu dengan rombongannya nyasar 6 jam. Ustadz lo sering masuk TV lo. Saya nggak mau nyebutin namanya karena saya lah orangnya. Sombong waktu itu saya. Emang lebih lemak ngatoi diri dewe. Sombong. Saya ada rasa bangga. Akhirnya Allah hilangkan ilmu saya. Saya nampak umat jutaan orang seperti lautan yang tidak bertepi, bingung, linglung, macam membuyan. Muter, tidak ketemu. Akhirnya saya sadar, jamaah di belakang Ustaz, dakwawo lagi. Nyerah. Ustaz, saya baru sadar, astagfirullah, ini mungkin karena kesombongan saya. Saya sujud, mohon ampun, nangis sama Allah di situ. Saya minta maaf. Akhirnya Allah kabulkan, Allah terima tobat saya. Langsung batok cer datang pertolongan. Ada orang dari sebelah kanan teriak-teriak, Habib, oi di sini tenda kita di sini. Begitu saya lihat, lah puluhan kali saya muter-muter. Allah bikin blank, macam tak kejingoan. Saya bilang sama dia, kenapa tak dari tadi manggil? Kami bingung. Ada Habib latihan tawaf di sini. Siapa latihan tawaf? Oh nyasar. Jangan
Jangan main-main kalau di Mekah. Makanya begitu saya ditantang sambar gedek, gagal. Kaget di sambar gedek nih. Habib, janji Habib dah lari. Iyo, saya tunggu di restoran. Nian ya? Iyo. Sebelum ibu ngambil kamera ke kamar, saya penasaran. Saya nak nanya dulu, ngapo bersikapnya nak foto dengan saya? Padahal saya ini dah kata apa-apanya, banyak kurangnya. Ngapo? Habib, kami ngefans dengan Habib dari dulu. Habib, waktu Habib pertama kali duet sama Uji, itu kami sudah mengidolakan Habib. Habib ada 2 orang ustadz yang kami ngefans dari dulu, Uji dan Habib. Alhamdulillah untuk Uji sudah terpampang di rumah kami, tinggal nunggu butuh Habib aja. Nah, mulai dah lama nih bahasa ini. Maksud ibu, Habib makanya nengok Habib kami bebas, kami kejar. Kami ingin foto dengan Habib. Soalnya kami pernah foto dengan Uji. Hari ini kami berfoto, besok Uji meninggal. Bahaya kalimat ini. Berarti kalau hari ini kita foto, besok saya bisa meninggal. Ambillah kamera ke bujuk, cepatlah. Dia ngambil kamera, saya kabur. Untung waktu itu tidak jadi foto. Coba kalau foto tidak jadi, saya sampai ke sini. Maka jaga mulutmu, hati-hati. Bu, yang laki-laki yang belum ketemu jodoh, 3B. B pertama, berdoa. Catat doa macam merubah takdir. Dahulukan doa sebelum berbuat apapun. Alhamdulillah kita dipilih Allah jadi orang muslim. Satu-satunya agama yang paling sempurna. Al-Islam ya'lu wa la yu'la ali. Mana ada agama melek mata, tutup mata, ada doanya? Cuma Islam. Nak tidur, ada doanya? Nak bangun, ada doanya? Mau makan, mau selesai makan, ada doanya? Kemarin anak kecil saya tes, apa doa makan? Dia baca doa masuk kamar mandi. Kenapa kau baca doa masuk kamar mandi? Mohon maaf Habib, waktu itu makannya di dalam kamar mandi. Semua gerak diri kita diatur dengan doa. Ini menunjukkan agama kita sempurna. Alhamdulillah. Buat lanang bujang tua 3B. B pertama berdoa. B kedua berusaha. Kalau cuma berdoa tidak nyari, susah. Bergaul, datang ke majelis taklim, ngari sama abang, minta rumusnya, minta jimatnya. Saya ini dekat-dekat apa minta ilmunya, Bang. Aku belum ninjo. Bersyukur Lubuk Linggau ini punya orang tua seperti ayahanda. Masya Allah berkarisma. Saya terharu meneteskan air mata. Tahun 80 masuk sini berjihad. Masya Allah, memang wong pacak sukses itu harus dari bawah. Mana ada wong langsung nyogok di lantai 2. Mana ada? Kalau ada itu berarti penampakan. Tiba-tiba nyogok lantai 2. Luar biasa dari abah cerita, masuk ke sini hutan semuanya. Masya Allah banyak PKI ya Bang. Masya Allah luar biasa. Itu perjuangan. Ini pesan buat kalian anak-anak. Untuk sukses butuh perjuangan. Itu namanya ikhtiar, berusaha. Yang belum laku-laku bujang tua berusaha. Hadir pengajian. Nak nyari jodoh yang baik, nyarinya di tempat yang baik. Betul? Bergaul silaturahim. Masih juga belum ketemu, lah berdoa. B pertama, B kedua lah berusaha. Masih tidak ketemu, berkacau. Kesalahan bukan ada pada Allah, pada dirimu sendiri. Betul? Mama no jodoh nama gak mandi seminggu sekali. Belaga-belaga sedikit. Jangan lupa innallahu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah suka dengan keindahan. Bukankah keindahan itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh agama? Rapi, necis, lihat apa? Masya Allah. Saya di sebelah abah ini minder sebenarnya. Bu,
Ibu, itu buat yang lanang tadi 3 B. Buat yang perempuan yang belum ketemu jodoh, jangan bersedih. Ado caronyo. Ini hari apa? Ini hari apa? Jumat. Besok hari Sabtu, hari Ahad praktek keamalan saya. Hari Ahad, kakek coba telepon target. Kalian gak usah ikut-ikut. Ini urusan yang dewasa. Yang perempuan hari Ahad nanti telepon, cari target. Lelaki soleh mana yang mau kamu silaturahmi? Teleponnya begini. Assalamualaikum abangku. Abangku, mohon maaf lahir batin atas ketidaksopanan ini. Saya cuma ingin bertanya, abangku, ini kan hari libur. Abang hari libur kemana? Kalau dia jawab, Neng, abang tidak kemana-mana. Ketahuilah itu jodohmu. Karena pepatah mengatakan jodoh tidak kemana-mana. Hadirin yang dimuliakan Allah. Bu, saya doakan yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan soleha. Amin. Yang masih menuntut ilmu, dibukakan hatinya, diberikan cahaya, ilmu mendekat, insya Allah. Amin. Buat ibu-ibu, insya Allah keluarganya bahagia, anaknya jadi soleh dan soleha. Ya Rabbal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu. Setengah jam lebih sudah berlalu tanpa terasa. Bahaya lama-lama di sini. Bu, jawab yang jujur. Setengah jam lebih terasa dah? Madai. Niat. Yang kompak setengah jam terasa dah? Saya yang ngerasakan. Tenggorokan serak. Minum dulu boleh dah? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini, karena ini anak-anak semua, saya hadirkan cerita nyata. Cerita yang akan saya sampaikan ini akan saya angkat di film layar lebar saya yang kedua. Siapa tahu ada ibu-ibu kepengen ikut main di film saya. Pengen nggak? Mau? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Minum dulu ya. Mohon maaf ayahanda, ngadepin budak-budak harus pakai cerita. Kalau ceramah tidak pakai cerita, kita dewek yang ceramah dia bercerita. Anak-anak, mau dengar ceritanya? Ini kejadian nyata, dan kejadian ini akan saya angkat jadi film dakwah. Kejadiannya di bulan suci Ramadan. Beberapa tahun yang lalu, pondok pesantren kami area Palembang mengirim 20 orang santri. Masih kecil-kecil ikut lomba hafalan Al-Quran. Dari pesantren naik mobil, lewat jalur darat, menuju ke lokasi lomba. Selesai tengah malam, inisiatif ketua rombongan, biar anak didik kami cepat balik ke pondok, karena pondok kami di pinggir Sungai Musi. Mereka nyebrang Sungai Musi naik ketek, naik sampan, naik perahu. Manusia boleh punya rencana, Allah Maha merencanakan. 20 santri naik ketek, nyampe di tengah sungai, ketek bocor. 20 santri tenggelam di dalam Sungai Musi. 20 santri tenggelam. Dan kami baru sadar dari 20 santri itu hanya ada 17 santri yang bisa berenang,
3 santri lainnya ketahuan tidak bisa berenang, dan ketiga-tiganya jadi korban tenggelam 4 malam 3 hari. Jenazahnya baru ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Padahal ketiga santri yang jadi korban itu, satu hafal Quran 10 juz, santri kedua hafal Quran 20 juz, santri yang jadi korban ketiga hafal Quran 30 juz, dan ketiga-tiganya finalis kandidat juara 1 di bidang mereka masing-masing. 4 malam 3 hari jenazahnya baru diangkat satu persatu dari tempat yang berbeda-beda. Maha suci Allah, kami melihat, menyaksikan tanda kebesaran Allah. Innaka la tukhliful Allah tidak akan ingkar dengan janjinya. Apa saja yang Allah janjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu itu lemahnya kalau ngaji dengan anak-anak santri. Cukup begini ujungnya nyambung, lahafidun. Susahnya kalau sama mak-mak ibu kota. Saya sudah begini-begini diem galau, tiba-tiba ada yang ngecik ke balak ngomong di belakang, Shadaqallahul azim. Bu, Allah yang menurunkan Quran, Allah yang akan menjaganya. Ternyata makna lahafidun saya menemukan makna yang lebih luas. Bukan cuma Quran yang akan dijaga, insya Allah yang ikhlas mengajarkannya, yang semangat mempelajarinya, yang berjuang menghafalnya, yang ikhlas, yang istiqomah jadi donaturnya, bahkan yang mampu mengamalkan dan menghafalnya termasuk kategori lahafidun, dijaga Allah dunia dan akhiratnya. Ibu, 4 malam 3 hari anak didik kami tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasad mereka satu persatu, anak-anakku, tahu apa yang terjadi? Maha suci Allah. Begitu diangkat, ado keanehan. 4 malam 3 hari tenggelam, begitu diangkat, Masya Allah. Apa yang terjadi? Ado keanehan. Di mana-mana siapa be tenggelam dalam sungai, jangankan 4 malam 3 hari, sehari be tenggelam, 3 hal pasti terjadi pada tubuhnya. 3 hal pasti. 1, membengkak. Kenapa membengkak? Banyak kadar air masuk ke dalam tubuhnya. Kedua, membiru. Ngapa membiru? Karena dia akan terombang-ambing, terbawa arus yang sangat deras, lalu berbenturan dengan benda keras yang ada dalam sungai. Yang ketiga, membusuk. Tapi subhanallah anak-anakku, 3 santri kami yang hafal 10 juz, 20 juz, 30 juz, itu begitu diangkat jasad mereka satu persatu di tempat yang berbeda-beda. Maha suci Allah. Apa yang terjadi? Aduh, keanehan. Ini teknik membuat anak-anak penasaran. 1 hari sebelum tragedi santri kami tenggelam, 1 hari sebelum tenggelam, ada cerita yang sama. Ada seorang wanita cantik, bunuh diri, terjun dari jembatan Ampera. Terjun tahu terjun? Bahasa Inggrisnya nganjok. Nganjok dari jembatan Ampera ke Sungai Musi. Cantik fisiknya. Kenapa dia bunuh diri? Karena ditinggal pergi calon suaminya. Undangan sudah disebar, gedung sudah disewa, catering sudah dibayar. Calon suami kabur, dia putus asa, dia bunuh diri, terjun ke Sungai Musi. Belum nyampe 1 malam, padahal belum genap 1 hari. Begitu diangkat jasadnya, betina ini badannya bengkak, biru, busuk. Tapi subhanallah, ketiga-tiga santri kami yang hafal 10, 20, 30 juz, begitu diangkat jasad mereka satu persatu di tempat yang berbeda-beda, ada kejadian. Marah jangan. Sepertinya judul filmnya kita kasih ada keanehan. Sampai ada petugas Sungai Musi yang digaji Pemda
itu sampai memberikan testimoni. Demi Allah Habib, 15 tahun saya bekerja ngurusin orang-orang yang tenggelam di sungai ini. 15 tahun. Baru kali ini saya nyelik pakai mato, megang pakai tangan, melihat betul. Baru kali ini ada orang tenggelam. Kecil anak-anaknya, jangankan tubuhnya dijaga Allah. Pakaian yang melekat di badannya masih menutup auratnya. Uang di mana-mana kalau tenggelam, baju kemana, celana kemana. Jangankan tenggelam, berhari-hari. Korban tsunami, contoh kasus di Anyar dan Aceh. Ada yang lagi jingkrak-jingkrak di Palu, pakai celana jin, disambar air tsunami sebentar. Bajunya kemana, celananya kemana. Padahal dia pakai celana jin loh. Celana jin itu ketat, logikanya susah lepas. Celana jin itu kalau kena air makin melekat, makin nempel abang. Ini celana jinnya hilang, padahal dia pakai celana jin. Nah kemarin saya ngomong begitu, bah, ada nenek-nenek ngangkat tangan. Habib, kalau mereka pakai celana jin, lalu jin pakai celana siapa? Tidak lagu. Hanya urusan. Bu, petugas sungai lagi bersumpah. Baru kali ini Beb, sejarahnya baru kali ini. 4 malam 3 hari budak kecil-kecil tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasadnya, Masya Allah, ada kareh. Apa kita lanjutkan tahun depan aja ini? Penasaran kan? Bu, begitu diangkat anak itu yang hafal 10, 20, 30 juz, satu persatu, ada keanehan. Ini teknik ceramah terbaru, bikin audien itu curious, penasaran. Subhanallah, begitu diangkat jasad mereka, idak bengkak, idak bau, idak busuk, idak biru, bahkan mengeluarkan aroma harum dari badan mereka. Yang lebih hebat lagi, yang paling kecil badannya tapi paling banyak hafalannya 30 juz, meninggal dunia sambil meluk Quran di dadanya, dibawa tenggelam. Logikanya wong kalau tidak pacak berenang tenggelam dalam sungai. Biasanya ada 3 hal yang dia lakukan. Paling tidak ada 2. 1, teriak-teriak minta tolong dulu, tolong. Kedua, membuang beban apapun yang membuat dia berat dan cepat tenggelam. Ini malah nambahin beban. Detik-detik terakhir ketika dia akan tenggelam, menurut cerita teman-teman satu perahunya, itu dia pernah dinasihatkan, buang baik Quran kau kan dapat berenang, Quran kau besar, tenggelam kali kau cepat tenggelam, buang. Dia menangis sambil berkata, Quran, aku tidak galak melempar kau. Quran, jadilah teman hidup hatiku. Hari ini aku peluk kau di dekapanku. Nanti kalau di akhirat, kau bimbing aku sampai ke surga Allah. Dia peluk Quran di dadanya. Dia bawa tenggelam dalam sungai. 4 malam 3 hari, Quran tenggelam. Begitu diangkat, itu Qurannya kering, tidak basah. Pucuknya basah, dalamnya kering. Seperti menempel di dada dan di kedua tangannya. Dilepaskan pelan-pelan, tidak pacak. Kalau dipaksa takut organnya lepas. Jadi dibiarkan, nunggu datang ibunya dari dusun, dengar anaknya meninggal dunia sambil meluk Quran. Sang ibu berlari sambil berkata, nak, titip salam buat Rasulullah. Nak, semoga engkau jadi penyelamat ibu dan ayahmu di hadapan Allah. Aku yang melahirkanmu, menyusuimu, mengandungmu, membesarkanmu. Demi Allah, hari ini aku ridho dengan kematianmu. Begitu dengar kata ridho, Quran yang tadinya tidak pacak lepas dengan sendirinya disambut oleh kedua tangan ibunya. Semua orang menangis tersaru, teriak takbir. Seolah-olah di depan kami sedang diceritakan sebuah episode kehidupan yang menggambarkan kisah anak yang soleh menitipkan kunci surga kepada seorang ibu yang berhati mulia. Saya belum angkat cerita ini, baru dibeberkan sedikit sinopsisnya.
lah banyak emak-emak mewek. Ada yang nangis. Saya pastikan kalau ceritanya diangkat jadi film, nontonnya tidak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Bukti gelap. Insya Allah nanti bisa kerjasama dengan pondok pesantren modern Al-Risalah. Amin. Doakan biar film ini insya Allah bisa diperjuangkan. Harapan saya cuma satu, biar anak-anak kita makin cinta dengan Quran, makin meyakini sabda Nabi, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihil akharin. Siapa yang ingin Allah muliakan dunia akhiratnya, rahasianya muliakan Quran dari sekarang, muliakan Quran dari sekarang, maka Quran akan memuliakan kita. Bapak Ibu, hari ini saya titipkan pesan melalui komunitas Riau Sumsel Mengaji. Saatnya kita memuliakan diri kita di dunia dengan wakaf Quran kita, dan kita muliakan ayah ibu kita di alam barzahnya yang mungkin saat ini mereka sedang menangis menanti-nanti amalan wakaf dari anak-anaknya. Hari ini angkat tangan, ikutlah program wakaf Quran. Tidak mesti harus bayar hari ini, baca nyicil, besok masih ada kesempatan mikir, masih ada kesempatan ngajak sanak famili, masih bisa ada kesempatan ngajak ibu-ibu pengajian patungan. Dapat pahala galo-galo tanpa mengurangi pahala yang lainnya.